Bumi kita ini sangat besar, terdiri dari daratan dan lautan yang luas. Banyak tempat di dunia ini yang masih belum diketahui atau masih menyimpan misteri. Beberapa tempat tersebut bahkan belum berhasil ditemukan atau dipahami hingga sekarang. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa tempat misterius tersebut, berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Kita akan mengulas 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran, yang hingga kini belum terungkap keberadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah. Bumi kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi, dengan 70% diantaranya adalah lautan. Sementara daratan hanya mencakup sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para ahli, manusia telah menjelajahi hampir 90% dari daratan, tetapi hanya sekitar 57,8% lautan yang sudah dipetakan. Artinya, masih ada banyak tempat yang belum dijelajahi oleh manusia. Ini menjadi menarik untuk dibahas. Apakah tempat-tempat yang belum terjamah itu adalah bagian dari tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis? Yang pertama, Pulau Persembunyian Dajjal. Banyak orang yang sudah mendengar tentang Dajjal yang disebutkan dalam hadis dan Al-Quran. Dajjal digambarkan sebagai salah satu dari 10 tanda besar datangnya kiamat. Ketika Dajjal muncul, itu menandakan dunia sudah berada di ambang kehancuran. Dajjal dikurung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah pulau yang misterius, dijaga oleh seekor makhluk yang bisa berbicara bernama Al-Jassasah. Terdapat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang pulau ini, namun beliau tidak menjelaskan secara rinci lokasi tepatnya. Yang jelas, Rasulullah memberi petunjuk arah tempat tersebut. Dajjal disebutkan akan muncul dari sebuah daerah yang bernama Asbahan, sebuah wilayah yang dihuni oleh Dajjal bersama dengan 70.000 orang Yahudi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ada pula hadis lain yang menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, yaitu dari daerah Khurasan yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini memberi petunjuk bahwa lokasi munculnya Dajjal berada di bagian timur dan dekat dengan wilayah yang dikenal dengan nama Khurasan. Sekarang, Khurasan merujuk pada sebuah provinsi di Iran yang terletak di bagian timur negara tersebut. Namun, pada masa lalu, Khurasan adalah wilayah yang sangat luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Mengenai pulau tempat Dajjal dikurung, banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa pulau itu mungkin berada tidak jauh dari wilayah Khurasan. Salah satu teori yang cukup populer adalah bahwa Dajjal dipenjara di Pulau Socotra, yang terkenal karena keunikan flora dan fauna yang tidak ada di tempat lain. Selain itu, ada pula yang mengaitkan Dajjal dengan segitiga Bermuda, dan beberapa pendapat lain tentang lokasi pulau tersebut. Namun, pembahasan mengenai ini terlalu panjang untuk dibahas secara rinci di video ini. Yang pasti, petunjuk yang ada menyebutkan bahwa Dajjal berada di sebuah pulau yang misterius. Hanya ada satu orang yang pernah sampai ke pulau tempat Dajjal dikurung, yaitu Tamim Ad-Dari, yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kejadian ini cukup unik, karena Tamim dan rombongannya terdampar di pulau itu setelah kapal mereka terombang-ambing di lautan selama sebulan. Lokasi pulau tersebut tidak diketahui dengan pasti, dan hingga sekarang, kejadian ini tidak pernah terulang lagi. Dari peristiwa ini, bisa disimpulkan bahwa pulau tempat Dajjal dipenjara memiliki ciri-ciri yang tidak biasa. Bahkan bisa dikatakan pulau tersebut berada di dimensi yang berbeda atau berada di luar jangkauan manusia, sehingga sangat sulit untuk ditemukan. Yang kedua, Telaga Ainul Hayat. Sebuah telaga ajaib yang memiliki mata air yang bisa membuat siapa saja yang meminumnya tidak akan mati hingga hari kiamat, kecuali jika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakhiri hidupnya. Telaga ini memiliki hubungan erat dengan dua tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam.
Dalam sebuah riwayat yang diterima dari As-Sa'labi melalui Sayyidina Ali, suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang ibadah malaikat kepada Allah Ta'ala. Malaikat pun menceritakan tentang seorang malaikat yang tidak pernah mengangkat kepalanya dari sujud sejak pertama kali diciptakan, terus-menerus beribadah tanpa henti. Mendengar hal itu, Raja Zulkarnain merasa tertarik dan ingin hidup abadi agar bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, dia bersama Nabi Khidir dan pasukannya berusaha mencari telaga tersebut. Mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari, yang digambarkan sebagai tempat yang gelap, namun bukan gelap seperti malam hari, melainkan gelap karena kabut atau asap tebal yang menyelimuti daerah itu. Akhirnya, Nabi Khidirlah yang meminum air dari telaga itu, sementara Raja Zulkarnain tidak. Karena itu, ada beberapa pendapat di kalangan ulama mengenai nasib Nabi Khidir. Beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga kini, sementara yang lain mengatakan bahwa beliau sudah wafat. Pada abad ke-14, ada seorang penjelajah bernama Juan Ponce de Leon yang diutus oleh Raja Ferdinand untuk memimpin sebuah ekspedisi. Misi ekspedisi ini adalah untuk mencari mata air yang konon dapat memberikan keabadian, yang dalam Islam dikenal sebagai Ainul Hayat. Namun, meskipun telah berusaha keras sepanjang hidupnya, Ponce de Leon tidak pernah berhasil menemukan mata air tersebut. Ia akhirnya meninggal dunia setelah dipanah oleh suku pedalaman di India. Ini menunjukkan bahwa tempat tersebut tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Bayangkan saja jika tempat itu benar-benar ditemukan. Orang-orang di seluruh dunia pasti akan meminumnya dan tidak akan lagi merasa takut akan kematian. Namun, kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi, serta dalam beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok yang terbuat dari besi ini dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk menahan dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh ketika waktu kiamat sudah dekat, dan pada saat itu, kedua kaum tersebut akan keluar dan melakukan kerusakan besar di seluruh dunia. Jumlah mereka sangat banyak, hingga disebutkan dalam riwayat bahwa perbandingannya jika ada satu manusia, maka jumlah Ya'juj dan Ma'juj bisa mencapai 999. Menurut data yang dihimpun pada tahun 2021, jumlah penduduk bumi mencapai sekitar 7,888 miliar. Jadi, jika kita kalikan jumlah penduduk bumi dengan 999, jumlah Ya'juj dan Ma'juj akan sangat luar biasa banyak. Bayangkan, jika mereka keluar sekaligus, bumi ini pasti akan terasa sangat padat dan penuh sesak. Secara logika, jika jumlah mereka sebesar itu, mustahil jika mereka berada di sebuah pulau yang kecil. Diperlukan sebuah wilayah yang sangat luas, bahkan mungkin sebuah benua, untuk menampung mereka semua. Salah satu kemungkinan yang paling masuk akal adalah bahwa tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dan tempat penahanan Ya'juj dan Ma'juj ini mungkin berada di dimensi lain, atau bisa juga Allah Ta'ala sengaja menutupinya dari pandangan manusia, membedakannya dari dunia yang kita kenal. Yang keempat, Gunung Qaf. Teman-temanku seiman, sebelumnya kita sudah membahas tentang pulau, telaga, dan tembok misterius. Sekarang, kita akan membahas tempat misterius lainnya, yaitu sebuah gunung yang disebutkan dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah percakapan, sahabat beliau, Abdullah bin Salam bertanya, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa menjadi tenang?" Nabi SAW menjawab, bahwa bumi ini bisa tenang dengan adanya gunung-gunung. Abdullah bin Salam kemudian bertanya lagi, "Lalu, dengan apa gunung-gunung itu bisa kokoh?" Nabi menjawab bahwa gunung-gunung itu dikokohkan dengan Gunung Qaf, yang terbuat dari batu zamrud hijau dan biru seperti langit. Menurut para ahli tafsir, Gunung Qaf ini dianggap sebagai induk dari semua gunung yang ada di dunia. Mengenai keberadaannya, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Raja Zulkarnain pernah mendaki gunung ini.
Beberapa orang berpendapat bahwa Gunung Qaf terletak di antara Yordania dan Arab Saudi, sementara yang lain berpendapat bahwa gunung ini berada di daerah Yaman. Ada pula yang meyakini bahwa Gunung Qaf terletak di wilayah yang dekat dengan tembok Ya'juj dan Ma'juj sebelum Persia. Gunung Qaf juga dipercaya dihuni oleh para rijalul ghaib, yaitu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berjumlah sekitar 70 orang yang memilih untuk menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Di dekat gunung ini, ada yang mengatakan terdapat sebuah pulau bernama Al-Hadr, yang merupakan tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau ini diyakini dihuni oleh Nabi Khidir, seorang hamba Allah yang sangat soleh. Namun, hingga saat ini, lokasi persisnya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Wallahu a'lam. Yang kelima, Istana Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jika kita berbicara tentang kekayaan, mungkin sultan-sultan di Indonesia akan terasa kecil jika dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman sebenarnya adalah sosok yang sangat kaya. Dalam Al-Quran, beliau berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan berikanlah padaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi." Quran Surah Sod, ayat 35. Suatu ketika, Nabi Sulaiman melihat istananya yang sangat megah. Ketika dia masuk, dia menyangka lantai istananya adalah kolam air yang besar, sehingga dia membuka kedua betisnya. Namun, Nabi Sulaiman kemudian sadar bahwa lantai itu adalah istana yang licin dan terbuat dari kaca. Saat itu, Ratu Balqis yang juga ada di istana berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku menyerahkan diriku bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surah An-Naml, ayat 44. Keindahan dan kemewahan istana Nabi Sulaiman begitu luar biasa sehingga tercatat dalam Al-Quran. Para ahli sejarah menjelaskan bahwa istana megah tersebut dibangun oleh manusia dan jin. Karena itulah, istana Nabi Sulaiman sangat istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan bangunan modern saat ini. Istana ini dikenal dengan nama Solomon Temple atau Kuil Sulaiman dalam literatur Yahudi. Namun, kini istana itu sudah tidak ada lagi. Hanya tersisa tembok bagian barat yang dikenal dengan sebutan tembok ratapan atau Wailing Wall oleh orang Yahudi. Pada masa pemerintahan Raja Hizkia, tembok ini diperluas hingga ke arah barat, yang sekarang dikenal sebagai Kota Tua Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Eilat Mazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman, termasuk situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dinamakan struktur batu melangkah. Penemuan ini memicu penggalian besar-besaran hingga mencapai Masjidil Aqsa, yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan umat Muslim, karena ada kekhawatiran bahwa penggalian itu bisa merubuhkan Masjidil Aqsa. 2 tahun kemudian, pada 2007, ditemukan kembali reruntuhan yang diyakini sebagai sisa-sisa kuil Nabi Sulaiman yang berada di sebelah Masjidil Aqsa. Meskipun kuil itu sudah hancur, para ahli sejarah meyakini bahwa sisa-sisa kuil itu masih bisa dipelajari. Di lokasi tersebut, ditemukan juga peninggalan-peninggalan seperti keramik dan perabotan yang terkubur selama ribuan tahun. Penemuan ini dianggap penting untuk memahami kemajuan peradaban pada zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihimassalam. Bagi kaum Yahudi, kuil atau istana Nabi Sulaiman adalah simbol kekuatan mereka dan pengakuan atas eksistensi mereka di dunia. Oleh karena itu, mereka sangat berusaha untuk menemukan kembali kuil Sulaiman, meskipun dengan cara yang bisa mengancam keberadaan Masjidil Aqsa, yang merupakan salah satu tempat yang sangat dimuliakan dalam agama Islam. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semua kebenaran hanya milik Allah, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.